kitab tentang al-hudud atau hukuman-hukuman. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita mulai 3 hadis tentang bab hududi az-zina, hukuman bagi pelaku zina. Tentunya ada banyak pelajaran dari 3 hadis yang telah kita baca. Salah satu di antaranya kita ketahui bahwasanya zina itu dibagi menjadi 2, ada yang muhsan dan ada yang ghairu muhsan. Jadi pelaku zina itu ada yang sudah pernah menikah, sudah pernah melakukan hubungan badan dengan ikatan pernikahan yang sah, yang biasa disebut dengan al-muhsan. Maka mereka ini hukumannya adalah dirajam. Kemudian pezina yang ghairu muhsan, artinya belum pernah menikah, dan hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dari 3 hadis ini pula kita menemukan bahwasanya memang terkait dengan zina ini syariat agak ketat dalam menerapkan saksi. Kalau dalam masalah-masalah muamalah yang lainnya itu cuma 2 saksi atau 1 saksi laki-laki dan 2 wanita, zina itu saksinya harus 4 dan keempat-empatnya melihat secara langsung. Ya, meskipun kemarin ada diskusi kan gitu. Kenapa harus 4, kok susah banget kan gitu. Ya kan? Dan kalau kondisi normal kan nggak mungkin ada 4 orang melihat secara langsung dengan jelas. Nah, sudah kita jelaskan bahwasanya memang salah satu di antara hikmahnya adalah agar tidak mudah seseorang itu menuduh dan menghakimi orang lain itu sebagai orang yang melakukan zina. Itu di antara hikmahnya. Selanjutnya hadis yang keempat, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma ata Ma'iz bin Malikin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ketika Ma'iz bin Malik ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ma'iz itu yang mengaku telah berzina dan mengaku kepada Nabi telah berzina, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu, beliau bersabda kepadanya, la'allaka qabbalta au ghamazta au nadarta. Kata Rasulullah, mungkin engkau ini tidak berzina, barangkali hanya sekedar mencium, hanya sekedar meraba, atau hanya sekedar melihat saja. Qala la, beliau mengatakan tidak ya Rasulullah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengklarifikasi betul, menegaskan betul bahwasanya orang yang mengaku telah berzina dan mau bertobat serta minta ditegakkan hukuman ini betul-betul melakukan sebuah perzinahan yang layak untuk mendapatkan hukuman, karena dikhawatirkan yang difahami oleh Ma'iz ini adalah bukan zina yang sebenarnya,
Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, mungkin kamu hanya sekedar melihat saja. Makanya kan ada istilah zina mata, kan begitu, ya kan? Beliau mengatakan lagi, mungkin engkau hanya sekedar meraba, ya kan? Mungkin engkau hanya sekedar mencium. Makanya ada zina tangan, zina mata, zina kaki, dan zina-zina yang lain. Tapi yang dimaksud dengan zina yang mendapatkan hukuman had dalam syariat kita adalah zina yang sebenarnya. Tapi Rasulullah di sini ingin menegaskan dan meyakinkan bahwasanya yang dia lakukan itu adalah zina beneran. Tidak zina mata, tidak zina tangan, tidak zina kaki dan mulut serta sejenisnya. Nah, ini juga kemarin sudah kita sampaikan kenapa kemudian sampai diulang 4 kali pengakuannya baru diterima oleh Nabi, kan begitu. Karena agar orang itu benar-benar yakin bahwasanya dia telah berzina. Nah, khawatirnya kan nanti ada orang yang datang mengaku berzina, ternyata yang dimaksud adalah zina mata, misalkan begitu, atau zina tangan dan seterusnya, padahal tidak berzina zina dengan sebenarnya. Sehingga terkait dengan zina ini sangat penting untuk benar-benar ditegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan zina itu adalah zina yang sebenarnya. Ya, bukan berarti kemudian zina-zina yang lain yang kecil-kecil itu nggak apa-apa dibolehkan, bukan, tetap nggak boleh kan. Ada zina mata, zina tangan, zina kaki, zina mulut dan seterusnya kan. Itu ya meskipun secara khusus tidak ada hukuman hadnya, tapi itu bagian dari kemaksiatan yang dilarang dalam agama kita. Hadis berikutnya, wa an Umar bin al-Khattab annahu khataba, dan dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkhutbah, berpidato. Faqala, lalu beliau berkata, innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dengan hak. Wa anzala alaihi alkitab, dan menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Fa kana fima anzala alaihi ayat ar-rajm, dan dulu termasuk di antara ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah ayat tentang rajam. Qara'naha, kami pernah membacanya. Wa wa'ainaha, kami juga menyadarinya. Wa aqalnaha, kami juga memahaminya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu, lalu Rasulullah merajam, jadi menggunakan hukum merajam itu karena memang waktu itu ada dalam Al-Qur'an. Wa rajamna ba'dahu, dan kami, kata Umar, juga menggunakan hukum rajam setelah beliau, setelah Rasulullah wafat. Fa akhsha, aku khawatir, kata Umar, in tala bin nasi zamanun an yaqula qail, jika waktu itu telah berlalu lama, ada orang yang berkata, ma najidur rajma fi kitabillahi, orang ini mengatakan kami tidak menemukan ayat rajam dalam kitab Allah Al-Qur'an. Fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah, maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajma haqqun fi kitabillahi ala man zana, sesungguhnya rajam itu adalah hak, ada, benar di dalam kitab Allah terhadap orang yang telah berzina. Idza ahsana minar rijali wan nisa, jika dia muhsan,
Muhsan itu tadi sudah saya jelaskan, sudah pernah menikah atau pernah berhubungan badan melalui ikatan pernikahan yang sah, baik laki-laki maupun perempuan. Idza qamatil bayyinatu, jika memang ada bukti yang jelas, au kanal hablu, atau dia hamil, awil i'tirafu, atau dia mengaku. Muttafaqun alaih. Terlalu kencang ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan terkait dengan hadis ini agak berat ya. Karena di sini ada salah satu pembahasan yang disebutkan dalam kitab Ulumul Quran, yaitu salah satu tema bab yang bernama atau berjudul An-Nasikhu wal Mansukh. Nasikh dan mansukh. Nah, ini ada cerita sedikit ya terkait dengan tema nasikh dan mansukh. Di pada hari Ahad pekan lalu, ketika saya ngisi kajian subuh di salah satu masjid, ada seorang ibu-ibu tua yang nanya. Pertanyaannya agak beda. Ustaz, apa yang dimaksud dengan nasikh dan mansukh? Saya bilang, wah ini pembahasan berat nih. Saya juga heran nih, kok tahu istilah nasikh dan mansukh ibu ini kan? Ya, akhirnya ya saya jelaskan sekilas saja apa itu nasikh dan mansukh. Nah, itu diantaranya kita sebutkan di sini. Tadi an-nasikh itu penghapus, mansukh itu yang dihapus. Jadi dalam agama kita, dalam Al-Quran, dalam hukum Islam itu ada istilah-istilah yang menghapus dan yang dihapus. Ketika kita berbicara tentang rajam atau hukuman rajam, sebenarnya hukuman rajam itu dulu telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Tapi kemudian ayat ini dihapus oleh Allah sehingga teksnya, naskahnya, bunyinya itu tidak ada. Tapi meskipun bunyinya tidak ada, hukumnya tetap ada dan tetap berlaku. Makanya ini salah satu di antara model pembagian nasakh ini. Jadi teksnya tidak ada, bunyinya tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Dan memang seperti yang dia katakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya kalau kita mencari ayat rajam di dalam Al-Quran sekarang, ya nggak ada, nggak ketemu. Kenapa? Karena ayat itu telah dinasikh, dihapus oleh Allah dan tidak digantikan dengan yang lain. Tapi hukumnya masih berlaku. Buktinya apa hukumnya masih berlaku? Meskipun ayatnya itu secara redaksi tidak ada, sudah tidak muncul lagi, tapi Rasulullah masih menggunakan hukum itu. Khulafaur Rasyidin dan para ulama-ulama setelahnya juga menggunakan hukum itu. Jadi inilah salah satu bagian dari pembagian nasikh di dalam Al-Quran. Saya berikan satu contoh lagi biar nyambung. Contoh misalkan terkait dengan hukum khamr atau minum-minuman keras. Nah, itu juga ada nasikh dan mansukh. Contoh, awal turunnya ayat, di awal datangnya Islam, Allah menurunkan ayat yang memberikan informasi bahwasanya di dalam khamr itu ada manfaatnya. Tapi Allah memberitahu setelahnya bahwasanya maldorotnya, dampak negatifnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Sekedar informasi, tidak ada larangan di situ. Ya. Baru kemudian tahapan berikutnya, ini kan istilahnya kan masyarakat kan biar nyambung gitu. Oh ya, berarti ini di khamr ini ada manfaat, ada maldorot, tapi maldorotnya lebih besar kan gitu. Di tahapan berikutnya Allah menurunkan ayat tentang khamr. La taqrabus sholata
wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti khamar dilarang enggak? Dilarang enggak? Enggak. Pada saat itu loh ya. Ini kalau ceramahnya dipotong-potong bahaya ntar. La taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendatangi salat dalam keadaan mabuk. Sehingga mereka pada saat itu minum khamrnya, mabuknya itu ketika waktu panjang. Jadi mereka habis maghrib nggak minum. Kenapa? Ntar lagi isya. Minumnya itu setelah isya, setelah subuh. Kenapa? Biar ketika sholat itu tidak dalam keadaan mabuk. Baru kemudian terakhir Allah menurunkan ayatnya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Terkait dengan pelarangan khamr secara total. Nah, ada 3 ayat tentang khamr. Kalau kita tidak paham tentang nasikh dan mansukh bahaya. Kenapa? Mereka akan mengatakan, loh ini kan khamr tidak dilarang. Buktinya kita dilarang mendekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti, nah begitu kan? Berarti kalau minumnya setelah isya nggak apa-apa, yang penting sholatnya nggak mabuk, kan begitu. Padahal ayat itu meskipun masih ada, bisa dibaca, secara hukum sudah dihapus oleh ayat yang terakhir, ya kan? Jadi ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus dengan ayat yang terakhir. Nah, begitu juga dengan zina ini. Zina ini redaksi teksnya tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Makanya dalam pembahasan ini ada tema tentang an-nasikhu wal mansukh. An-nasikhu fil Quran. Dalam sebuah riwayat dikatakan ayat itu berbunyi, idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Jadi ada satu riwayat yang menyebutkan bunyi ayat yang tidak tertulis lagi seperti itu. Idza zanaya, jika mereka berdua berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua, albattah dengan tegas, nakalan minallahi, sebagai hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada riwayat lain mengatakan bunyinya itu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Nah itu. Jadi asy-syaikh wasy-syaikhah, laki-laki perempuan gitu, yang sudah menikah, jika mereka berdua zina maka rajamlah mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah bantahan bagi orang yang tidak mengakui adanya hukum rajam. Karena memang saat ini dan sekarang hukum rajam itu tidak ada secara teks di dalam Al-Quran, tapi secara hukum masih berlaku. Makanya Umar bin Khattab itu kemudian berkhutbah dan berpidato. Dengan berlalunya waktu, beliau khawatir nanti ada orang-orang tertentu yang menentang hukum ini dengan alasan tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Padahal ayat ini dulu ada dan juga telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya di sini dijelaskan ini merupakan bagian hukum dari nasakh, menghapus tulisan bacaan di dalam kitab Allah, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Nah, jadi itu ada ayat-ayat seperti itu. Bahkan para pakar usul fikih memasukkannya ke bagian nasakh. Hadis ini merupakan dalil bila ada seorang wanita yang tidak bersuami dan tidak mempunyai majikan itu hamil,
juga tidak ada syubhat, maka ditetapkan hukuman had berdasarkan kehamilan tersebut. Dan inilah pendapat Umar. Jadi kalau kita lihat teks hadisnya tadi, Umar mengatakan, idza qamatil bayyinah, jika ada bukti, au kana al-habalu, atau dia hamil, awil i'tiraf, atau jika dia mengaku, kan begitu. Jadi pendapat Umar di sini disebutkan bahwasanya ya kalau ada seorang wanita nggak punya suami, ya kan, atau budak yang istilahnya juga tidak bersuami, kan, maka hukumannya tetap dirajam. Tapi ini pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan di sini, pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, termasuk kalau budak, ya budak yang tidak punya majikan, ya, atau misalkan budak yang majikannya itu perempuan, dia tidak punya majikan laki-laki. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak bisa ditetapkan hukum had kecuali dengan bukti atau pengakuannya, karena hukum had tidak bisa dilaksanakan bila ada syubhat. Jadi pendapat kedua mengatakan tetap harus ada bukti, harus ada saksi, atau dia ngaku. Nah, ini kan terkait perbedaan pendapat terkait penegakan hukuman itu. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan perbedaan pendapat seperti ini, bagaimana jika ada seorang wanita, saat ini kan budak nggak ada, ya, ada seorang wanita yang tidak punya suami kok kemudian hamil. Nah, itu gimana? Ya kan? Apakah bisa dihukumi dia berzina? Kalau di sini tadi ada dua pendapat. Jadi kalau menurut saya, dengan kondisi ilmu pengetahuan teknologi yang begitu canggih, termasuk juga obat-obatan juga canggih, ya mungkin saja, kan, itu mungkin saja ada orang yang tidak bersuami, kemudian dia juga tidak zina tapi hamil. Makanya di sini ada pendapat yang kedua mengatakan, ya berarti itu kan di situ ada syubhat, ada ketidakjelasan, apalagi dia nggak ngaku. Ya kalau memang benar-benar dia nggak zina, masa harus ngaku, kan begitu. Makanya pendapat kedua yang mengatakan tidak boleh ada syubhat, harus jelas sejelas-jelasnya. Dalam konteks kita hari ini, ya bisa saja misalkan orang itu kemudian atau wanita itu misal diberikan obat tidur, minum obat penenang, kemudian diperkosa misalkan, kan begitu, kan, mungkin saja gitu. Makanya dalam hal ini syaratnya itu sangat ketat. Dia sebelum dihukumi sebagai orang yang berzina dan mendapatkan hukuman, ada bukti saksi. Yang kedua, atau dia ngaku sendiri. Ini masalahnya kan dia nggak ngaku dan ngotot nggak ngaku, dan mungkin juga bisa jadi benar-benar tidak melakukannya, iya kan? Nah, makanya dalam hal ini masuk dalam ranah syubhat. Meskipun ada yang menyimpulkan pendapatnya Umar bahwasanya ya kalau ada bukti hamil, ya berarti dia berzina, kan? Ya mungkin dulu begitu, tapi kalau sekarang kan sangat mungkin semuanya gitu. Apalagi ilmu kedokteran juga sudah semakin maju, kan. Nah, ini terkait dengan pidato yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hukum rajam itu secara teks tidak ada dalam Al-Quran karena sudah dihapus, tapi secara hukum masih berlaku, dan itu dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza zanat amatu ahadikum, jika
ada seorang budak wanita di antara salah seorang kalian berzina. Ini pembahasannya budak ini. Sebenarnya pembahasannya panjang, cuma nanti kita persingkat Pak. Jadi jika ada budak wanita yang berzina, fatabayyana zinaha, dan zinanya itu jelas, terang, benar-benar dia zina. Apakah melalui bukti saksi atau pengakuan, yang penting jelas dia berzina. Falyajlidha al-hadda, maka hendaknya kalian mencambuknya sebagai hukuman had. Wala yutharrib 'alaiha, dan janganlah kalian menghina atau mencaci makinya. Thumma idza zanat falyajlidhal hadda wala yutharrib 'alaiha. Jika dia zina yang kedua kalinya, cambuk dia lagi. Ya, jadi dia zina dicambuk, kok zina lagi, cambuk lagi, hukum lagi kan. Wala yutharrib 'alaiha, dan jangan mencaci maki atau menghinanya. Thumma idza zanatil tsalitsa, kemudian jika dia zina yang ketiga kalinya, diulangi lagi, bandel. Fatabayyana zinaha, jelas zinanya itu, falyabidha, maka juallah dia, walau bihablin min sya'rin, meskipun dengan harga sehelai rambut. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzu Muslim. Di insyaallah terjemahan hadisnya jelas ya, tinggal penjelasannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin tema dalam hadis ini, meskipun coba kita persingkat sebagai bahan informasi dan ilmu buat kita semuanya. Meskipun secara praktek juga nggak ada budak kan sekarang kan, tapi nggak apa-apa, ini sebagai bagian dari ilmu, apalagi riwayat hadisnya sahih Bukhari Muslim. Yang pertama terkait dengan sabda Nabi, fatabayyana zinaha, zinanya jelas. Ini menunjukkan bahwasanya sang majikan atau tuan ini mengetahui bahwasanya budaknya itu berzina. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, siapa yang mengeksekusinya? Siapa mencambuknya? Kalau kita lihat zahir hadis, berarti yang mencambuk adalah majikannya. Ini pendapat yang pertama. Maka dia langsung mencambuknya meskipun tidak ada saksi atau atas hal tersebut. Jadi majikannya tahu, udah cambuk aja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud hadis ini adalah jelas-jelas diketahui dia ini telah berzina, maka perlu ditetapkan hukum sebagaimana orang merdeka. Ini maksudnya. Artinya dari teks hadis tadi para ulama berbeda pendapat maksudnya apa. Nah itu. Pendapat pertama mengatakan ya udah majikan langsung eksekusi, dia tahu. Tapi pendapat kedua mengatakan maksudnya adalah jika memang terbukti ya dilakukan eksekusi sebagaimana yang terjadi pada orang merdeka. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, cambuklah dia yang tadi yang kita sebutkan, dalil bahwa yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman adalah majikannya. Karena Nabi mengatakan cambuklah dia, jadi majikannya. Pendapat kedua mengatakan tidak, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah hakim atau pengadilan lah, atau imam atau pimpinan. Jadi tidak bisa dieksekusi sendiri. Inilah perbedaan pendapat yang ada. Cuma saya ingin menegaskan di sini bahwasanya pembahasan budak di sini bukan pembahasan tentang pembantu ya. Jadi pembantu itu bukan budak. Jadi tidak bisa disamakan dengan pembahasan ini. Jadi misal nanti ada
kita punya pembantu, kemudian pembantu itu berzina, kemudian langsung cambuk, nggak boleh, nggak bisa. Apalagi kita sekarang kan negara hukum, nggak bisa seperti itu. Ya, kalau ada seperti itu ya bisa dituntut dan majikannya bisa masuk penjara kan. Jadi konteks yang kita bahas ini adalah budak. Dan yang dimaksud dengan hukuman had itu adalah hukuman had yang sudah diketahui sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka bagi mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Artinya hukuman bagi orang merdeka yang berzina cambuknya itu kan 100 kali, ya berarti kalau budak itu separuhnya 50 kali. Nah itu maksudnya. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Ini ada perkataan bagus nih. Ibnu Battal berkata, disimpulkan dari hadis ini bahwa siapa yang dijatuhi hukuman had tidak boleh dicaci maki. Rasulullah mengulang 3 kali, wala yutharrib alaiha. Jangan dicaci maki, jangan dihina. Makanya disimpulkan bahwa siapapun yang dijatuhi hukuman tidak boleh dicaci maki, tapi hal itu dibolehkan bagi pezina sebelum dilaporkan kepada hakim untuk menakut-nakuti dan menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini perkataannya sangat bagus. Jadi ketika hukuman sudah diterapkan, nggak boleh lagi jangan caci maki, diejek, dihina. Tapi kalau belum masuk hukuman dalam rangka untuk nakut-nakuti nggak ada masalah. Dan ini diperkuat dengan larangan Nabi SAW mencaci peminum khamr yang telah dijatuhi hukuman dengan bersabda, janganlah kalian menjadi pendukung setan menjerumuskan saudara kalian. Artinya kalau hukuman sudah diputusin dan dieksekusi, nah itu tidak boleh. Apalagi misalkan ya hukuman itu dijatuhkan karena faktor pengakuan, dia ngaku, berarti kan dia bertobat. Ya kalau belum, istilahnya belum dijatuhi hukuman, beda lagi kan gitu. Sabda Nabi SAW, jika dia budak berzina dan seterusnya, dalil yang menunjukkan bahwa pezina yang telah dijatuhi hukuman had akan dijatuhi hukuman had lagi apabila berzina yang kedua kalinya. Sangat jelas kan tadi kan. Jadi dihukum cambuk. Kalau kemudian ngulangi lagi, dihukum lagi. Berarti ini juga berlaku bagi mereka yang merdeka. Kalau ada orang yang berzina, na'udzubillah, dia belum menikah berzina, maka hukumannya 100 kali cambuk. Besoknya ngulangin lagi, dicambuk lagi 100 kali. Nah, kenapa? Karena hadis ini sangat jelas bahwasanya ada pengulangan kalau itu terjadi lagi. Meskipun nanti akan kita jelaskan, kalau sudah ketiga kalinya Rasulullah mengatakan jual dia, kan begitu kan? Nanti ada penjelasan terkait dengan hal itu. Sehingga nanti juga akan ada pembahasan mereka yang contoh misalkan yang mencuri potong tangan, ya kan, mencuri lagi potong tangan lagi, mencuri lagi bagaimana? Nanti bisa habis tangannya itu. Ya, nanti ada pembahasan terkait dengan haddus sariqah. Nanti kita bahas. Artinya di sini sangat jelas bahwasanya kalau pelanggaran itu dilakukan, ya berarti ada hukuman yang diulang juga. Ya Ustadz nggak kasihan, belum hilang ininya bekasnya. Ya ini hukuman kan gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mengatakan maka juallah dia, nah ini kita penjelasan terkait dengan itu, menunjukkan bahwa dia tidak dihukum lagi. Nah cuma ini ada penjelasan ya. Penulis berkomentar bahwa yang paling kuat adalah bahwasanya dia dihukum cambuk terlebih dahulu baru kemudian dijual.
Kenapa? Kalau kita lihat teks hadisnya, setelah yang ketiga maka jualah dia. Memang Rasulullah tidak mengatakan cambuklah dia lalu juallah, tidak. Tapi sudah menjadi mafhum bahwasanya ya tentunya setelah dicambuk harus dijual. Yang kedua saja dicambuk lagi, apalagi yang ketiga kan harus diulang lagi. Ya meskipun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, kalau kemudian kesalahan yang ketiga itu kemudian tidak dicambuk dan langsung dijual, ya berarti kan hukumannya tidak diterapkan gitu. Pembahasan yang ketiga, zahir hadis menunjukkan bahwa wajib hukumnya bagi sang majikan untuk menjual budak wanita. Tapi pendapat kedua mengatakan, dan ini mayoritas ulama, bahwasanya menjualnya itu hukumnya sunnah. Jadi Rasulullah kan tegas, kalau mengulang yang ketiga kalinya maka jual dia. Nah, kata-kata juallah itu menjadi bahan perbedaan pendapat. Pendapat para mengatakan berarti wajib harus dijual. Kalau nggak dijual berdosa, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib tapi hanya sunnah, anjuran untuk segera dijual. Dan ada banyak hikmah kenapa kemudian Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk menjualnya ketika yang ketiga kali. Karena di antara hikmahnya adalah agar tidak terkesan bahwasanya sang majikan itu ikut serta dalam melindungi budaknya yang telah melakukan perbuatan dosa. Jadi agar tidak terkesan bahwasanya majikannya itu ikut mendukung perbuatan zinanya, udah biarin aja. Dan agar tidak menular kepada yang lainnya, ini kan penyakit kan. Makanya kenapa kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menjualnya dengan harga, meskipun dengan harga yang murah, walaupun dengan harga selai rambut itu kan berarti kan meskipun tidak ada harganya kan. Ini menunjukkan bahwasanya peringatan keras untuk segera dijual. Ya berarti misalkan ya kalau ada pembantu yang seperti itu, ya meskipun konteks kita saat ini tidak bisa melakukan eksekusi langsung, ya mungkin bisa juga diambil hikmah, ya berarti udah ganti dengan pembantu yang lain kan, begitu kan. Nah itu. Yang keempat, ini ada masalah lagi terkait dengan cara penjualan. Waktu menjualnya ini harus ngasih tahu nggak gitu. Jadi para ahli fikih itu sangat luar biasa detailnya dalam membahas salah satu permasalahan dan satu hadis. Mereka berbeda pendapat. Apakah sang majikan ini ketika menjual itu harus ngasih tahu calon pembeli bahwasanya dia ini telah berzina, kan begitu kan? Jadi perbedaan pendapat. Meskipun ya, yang bagus ya karena itu bagian dari aib, bagian dari kemaksiatan, ya tidak ada kewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan hal itu kan begitu. Yang penting dia sudah melaksanakan perintah menjual budaknya tersebut. Yang kelima, ungkapan hadis yang mutlak merupakan dalil untuk menjatuhkan hukuman had terhadap budak wanita secara mutlak, baik dia sudah menikah maupun belum menikah. Jadi baik dia menikah maupun belum menikah, maka mutlak dihukum cambuk. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya hukum rajam itu separuh, iya kan? Rajam itu kan dilempar batu sampai mati. Kalau budak itu separuh dari hukuman orang merdeka, ya berarti dia dirajam sampai separuh. Gimana ceritanya? Kan nggak ada kan? Nggak ada. Sehingga di sini para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya ini adalah merupakan dalil yang mutlak menjatuhkan hukuman kepada budak wanita baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Hukumannya dicambuk.
Karena ya rajam itu tidak ada setengah hukuman kan. Kalau cambuk kan 100 kali menjadi 50 kali, begitu kan? Nah, ini kalau rajam separuhnya gimana ceritanya kan? Menjadi setengah mati juga nggak bisa, nggak boleh juga menyiksa kan? Gitu. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan budak wanita yang berzina. Itu cukup menjadi informasi buat kita semuanya, bahwasanya pembahasan ulama kita itu sangat-sangat mendetail sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis penguat. Habis waktunya. Ada yang ditanyakan enggak? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Iya. Jadi mungkin yang tersebar di kita di masyarakat itu kan ada anak zina, gitu kan, atau anak haram. Dalam Islam tidak ada istilah anak haram atau anak zina. Artinya istilah itu dibebankan atau kesalahan itu dibebankan kepada anaknya nggak boleh. Anak haram, apa dosa dia kan begitu kan. Jadi dalam agama kita anak hasil dari perzinahan itu adalah manusia yang normal, sama seperti yang lainnya, karena itu bukan kesalahan dia. Tapi bedanya adalah dia tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Kalau di kita kan dikatakan ayahnya kan, atau bapaknya kan. Nah, kalau itu hasil perzinahan maka tidak boleh dinisbatkan, disandarkan kepada bapaknya. Jadi dia tidak punya bin kalau dalam agama kita, atau binti nggak boleh kepada ayahnya. Ya mirip Nabi Isa jadinya kan, ya kan. Misalkan namanya Joni, misalkan anaknya itu namanya Joni, nggak boleh Joni bin Jono. Misalkan bapaknya tadi Jono bin Jono, nggak. Ya bin ya ibunya. Artinya karena anak ini dihasilkan dari hubungan yang tidak sah, maka hasilnya juga tidak bisa disandarkan kepada ayahnya tersebut. Konsekuensinya, ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Konsekuensinya, kalau anak itu perempuan, walinya tidak boleh bapaknya. Dia nggak punya wali, maka dikembalikan kepada wali hakim. Bukan berarti nggak pakai wali kalau menikah, tetap ada wali hakim. Itu tidak bisa menjadi wali. Yang kedua, ketika anak ini meninggal dunia, bapaknya tadi itu juga tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi dia murni disandarkan kepada ibunya saja, karena ibunya kan yang mengandung kan. Kepada bapaknya tidak. Itu ya. Nah, terus bagaimana? Ya mau bagaimana? Ya begitu dalam hukum kita, dalam agama kita seperti itu. Jadi konsekuensinya sebenarnya sangat banyak. Tidak hanya itu juga, terkait dengan mahram juga, dianggap orang lain juga. Jadi istilahnya ketika berduaan ya harus menutup aurat dan seterusnya. Ini artinya banyaklah konsekuensi yang lainnya. Jadi istilah yang jelek-jelek sebenarnya tidak boleh disandarkan kepada dia, karena dia tidak bersalah. Yang bedanya yang ada dalam agama kita adalah nisbat itu tidak kepada laki-laki atau bapak ayah yang menghamili ibunya tadi itu, yang menjadikan dia lahir. Meskipun di kita, dalam masyarakat kita kan dianggap bapaknya kan gitu, tapi kan itu kan masyarakat kita, itu kan negara kita.
agama kan juga punya hukum tersendiri. Ya, begitu. Begitu kan Pak maksudnya? Ya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Pak Taufik mau nanya kan ya? Cuma ragu-ragu waktunya sudah habis. Satu lagi ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Cukup sekian. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebenarnya hadis setelahnya ini hanya penguat saja ya, terkait dengan budak nanti. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah wawasan hazanah keislaman kita, dan mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam